Ya tapi akhirnya 10 bulan di Italia. Alhamdulillah 10 bulan. 10 bulan di Italia. Berarti bisa dong bahasa Italia. Insya Allah lah bisa. Perkenalan dong pakai bahasa Italia, bisa nggak? Oke, boleh. Ini saya nggak tahu nih subtitle yang nulis. Nanti tanya aja ya. Oke, Artinya. siap. Oke. Oke, welcome to TTS Tokso Santai bersama Ahmad Priyansa. Halo. Ya, dia mantan pertukaran pelajar ya ke Jangan Italia. mantan deh. Kalau mantan itu rasanya kayak mantan pacar, mantan apa gitu. Alumni aja lah. Beda, alumni pertukaran pelajar ke Italia. Iya. Ya, Benar. mantannya di Italia. Oh iya benar, mantannya di Italia. Ya, itu ya. Oke. Kak Ahmad gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Jadi gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sih. Gimana kuliahnya? Kan sekarang libur. Kuliahnya alhamdulillah lancar, tapi ya itu karena lagi libur jadi bosan, nggak tahu mau ngapain di rumah. Berarti kegiatan sehari ini yang ngisi waktu luang libur nih ngapain aja? Palingan kayak sekarang lagi masa diet kan. Oh, diet. Oh iya, lagi masa diet. Jadi coba untuk sepedaan pagi-pagi, terus juga apa ya? Baca-baca buku, dan juga ada ikut beberapa event sih, dan juga kayak jadi panitia organisasi gitu. Event apa? Event apa ya, kalau sekarang lagi persiapan untuk ikut ini Model of United Nations di Universitas Veteran Jakarta. Nah, ini bahasa Inggris ini. Oh iya. Memang ahlinya nih bahasa Inggris nih. Insya Allah. Berarti sekarang kuliahnya sekarang di mana? Kuliahnya sekarang di Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Jadi HIUII. Kadang ada orang yang apa ya, yang bikin kesel itu, oh kamu di UI ya? Iya. Iya, yang ada I2-nya gitu. Tapi alamatnya sama nggak itu ya? Alamatnya beda-beda. Beda ya? Iya beda. Kalau UI itu dia warna kuning, kalau UII itu warna biru. I-nya ada 2. Oh ya, beda jauh berarti ya. Iya benar. Iya. Benar. Ini berarti UII itu kan Universitas Islam Indonesia, salah satu terbaik itu. Ya enggak? Insya Allah lah. Iya. Pokoknya salah satu universitas swasta terbaik, dan juga universitas terbaik kalau digabung antara swasta dan negeri, masih masuk terbaik lah, insya Allah. Bisa bersaing juga lah ya. Masih bisa Iya. bersaing. Bisa saingi UIN Raden Intan. Oh iya, sama UIN Raden Intan masih Iya. masih saudaraan lah, namanya juga kan sesama Islam. Jadi kita saling bersaudara. Iya, cuma bedanya negeri sama swasta. Oh iya benar itu, benar. Oke, itu tadi basa-basinya aja tadi. Sebenarnya kita membahas tentang pengalaman bisa pergi ke Italia. Oke. Bisa nggak diceritain kok bisa pergi ke Italia gitu? Oke, awalnya apa ya? Aku memang kayak termotivasi untuk ikut pertukaran pelajar, belajar atau kuliah di luar negeri gitu. Dan di awal-awal masuk SMA, lebih tepatnya MAN, itu kayak banyak searching informasi tentang pertukaran pelajar, tapi nggak pernah dapet. Dan taunya baru dapet itu waktu dikasih tahu sama teman kalau ada seleksi pertukaran pelajar untuk siswa-siswi SMA di seluruh Indonesia untuk berangkat ke berbagai negara gitu. Tujuannya situ milih Italia. Sebenarnya tujuan awalnya itu pengen ke Finlandia, soalnya kan tahu Finlandia kan sekarang image-nya kayak negara dengan sistem pendidikan terbaik. Oh ya. Jadi pengen ngerasain di situ, dan ternyata dapatnya di Italia. Tapi setelah dipikir lagi, oke, Italia lebih baik karena kayak di Italia aja yang suhu paling dinginnya itu 7 derajat saya udah kayak sampai kedinginan, terus juga tangan itu sampai apa ya, gatel-gatel dan luka. Apalagi kalau Finlandia yang dia biasa min 20 derajat Celcius. Ini saya ke luar negeri nggak cocok pasti. Oh kayaknya nggak cocok. Soalnya kan saya kan alergi dingin. Ah. Kalau kena dingin tuh biduran. Waduh, kalau gitu keluar negerinya ke ini aja, ke Timur Tengah aja. Soalnya di sana kan panas. Timur Tengah. Oh ya, berarti benar. Saya kan ikut ini event juga mau pertukaran pemuda ke ASEAN, milihnya negara Turki. Oke. Turki dia di dua benua sih. Jadi kayak ada yang di Asia dan juga ada yang di Eropa. Tergantung Turkinya dulu yang mana. Tapi kalau misalkan berangkatnya bulan apa nih berangkatnya? Sebenarnya ini masih tahap seleksi. Jadinya itu berangkat 2021 bulan September.
Oke, kalau bulan September itu masih ini sih, masih kayak di akhir dari summer, jadi nggak terlalu dingin, aman lah. Aman lah ya. Aman. Cuman ini kita masih harus seleksi. Oh iya, nggak apa-apa. Doakan aja lulus lah. Bismillah, semoga lolos. Iya. Kalau nggak lulus juga kan masih ada benefitnya, kayak ada rewardnya gitu. Kemarin tuh saya ngambil paket B. Rewardnya itu ada kaos, sertifikat tuh. Oke. Oke. Emang event apa ini diikuti kemarin tuh kok bisa ke Italia? Itu namanya dia seleksi pertukaran pelajar. Nama organisasinya mungkin kayak berafiliasi ke Amerika Serikat, tapi saat ini negara tujuannya nggak cuma Amerika Serikat, namanya itu American Field Service. Jadi kayak dari kata Amerika aja yang kita bayangkan udah Amerika. Ya memang karena pada awalnya penemu atau founder dari organisasi ini adalah negara Amerika Serikat dan juga Perancis. Dulu juga sering disebut dia American and France Service. Nah itu tuh kayak mereka volunteer yang coba ngebantu korban Perang Dunia Kedua, kayak ICRC lah, kayak Palang Merah Dunia Internasional. Tapi mereka mikir kalau misalkan cuman ngebantu orang yang luka akibat perang doang percuma. Jadi coba kita untuk ngebangun kesepahaman antar pemuda-pemuda di dunia lewat pertukaran pelajar, begitu. Gila ini. Ini sebenarnya rada paham sih sebenarnya. Tapi bisa lah nanti kita ulang-ulang videonya nonton. Oh, bisa. Itu ke Italia kemarin tuh bulan berapa itu? Tahun berapa? Nah, kita syutingnya 7 September. Iya. Dulu berangkatnya 7 September. Pas berarti 2017. Ya, pas 3 tahun yang lalu saya berangkat. Pas bener berarti ya? Iya, pas bener. Pantas saya situ mau. Iya, soalnya kayak tadi lihat di Facebook kenangan 3 tahun yang lalu itu keberangkatan 7 September. Iya, 7 September. Di Italia berapa lama? Di Italia 10 bulan sampai bulan Juli 2018. Situ kalian ngapain aja situ? Di situ kami banyak sih kegiatannya, ada kayak belajar di sekolah, terus juga belajar budaya dengan orang lokal, belajar bahasa Italianya. Kemudian kami ya biasalah kalau libur ya main-main lah. Percuma kan kalau misalkan kesana nggak main-main gitu kan. Terus juga ada kegiatan-kegiatan sosial yang diadain oleh volunteer, kayak misalkan kita coba untuk kasih presentasi tentang gimana sih keadaan wanita-wanita di Indonesia. Soalnya kayak isu feminisme sekarang kan sedang booming-boomingnya, apalagi Indonesia yang dicap sebagai negara Islam terbesar di dunia, dan juga orang-orang Barat taunya Islam itu kayak anti dengan feminisme, kayak mereka terlalu merendahkan perempuan. Jadi di situ kita hadir untuk memberikan pemahaman kepada mereka bahwa Islam itu sangat menghormati perempuan, sedangkan banyak budaya yang disalahgunakan untuk mengatasnamakan Islam padahal itu bukan Islam. Iya, benar. Aduh, ini nah kalau anak UI ini ya. UI. Iya, UI. Tolong. Iya. Tolong. UI. Kalau nggak saya kabur lagi. Jangan. 7 September belum selesai. Oke, siap. Oke. Itu memang tesnya gimana itu supaya bisa kesananya? Oke, jadi kita melewati 3 tahapan tes. Yang pertama itu sebelum tes kita pendaftaran dulu. Pendaftarannya kita melengkapi berbagai macam berkas. Lumayan ribet kemarin itu, ada kayak surat rekomendasi segala macam, surat rekomendasi dari guru, dari teman dekat, dari tetangga segala macamnya. Jadi kayak agak agak melelahkan untuk ngurus-ngurus berkas itu. Kemudian setelah itu ada tes. Nah, kalau dulu di AFS Indonesia kita ada tes macam kayak SKD-nya CPNS. Jadi di sana kita dites tentang pemahaman kita tentang wawasan umum seperti kewarganegaraan, dan juga pemahaman kita tentang kondisi-kondisi dunia, tentang pemerintahan di dunia, tentang mata uang dan lain sebagainya. Terus juga ada tes yang berisi psikologi, gimana kita memecahkan suatu kasus segala macamnya, dan juga ada tes esai bahasa Indonesia. Di sana dites lagi gimana sih kita mempresentasikan diri kita baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Nah, itu masih tertulis. Nah, kemudian tes tahap kedua psikologi lagi, bahasa Indonesia, tapi wawancara secara langsung oleh guru-guru yang ada di SMA 17 Palembang. Karena kebetulan saya ikut
tesnya di Palembang dan Iya. dilaksanakan di SMA 17 Palembang. Dan juga ada tes bahasa Inggris. Setelah lolos di situ kemudian ada tes LGD. LGD apa? LGD itu kayak leadership group discussion. Oh, Kalau misalkan FGD mungkin kita kayak ngebahas tentang suatu kasus, kita kasih opini masing-masing. Iya. Kalau misalkan LGD itu kita ngebahas tentang suatu kasus sosial dan kita coba untuk memecahkan masalah sosial ini seperti apa. Dan agak kesulitannya juga karena di waktu LGD itu banyak orang-orang baru yang baru dikenal. Jadi kita kayak belum sempat kenalan, belum sempat ngobrol banyak, tapi harus udah dituntut untuk saling komunikasi dengan baik, saling kerjasama, memecahkan kasus tersebut gitu. gila. Susah juga ya tesnya. Lumayan susah. Ya tapi akhirnya 10 bulan di Italia. Alhamdulillah 10 bulan. 10 bulan di Italia. Berarti bisa dong bahasa Italia. Insyaallah lah bisa. Perkenalan dong pakai bahasa Italia, bisa nggak? Oke, boleh. Ini saya nggak tahu nih subtitle yang nulis. Nanti tanya aja ya. Oke, Artinya. siap. Oke, allora, ciao ragazzi, buon pomeriggio. Io mi chiamo Ahmad Priansah, vengo da Lampung. Adesso io sono lo studente dell'Università di Islamica Indonesia, studio relazione internazionale. Adesso io ho 20 anni, grazie. Saya rada-rada paham. Oke. Soalnya saya agak rada paham. Pokoknya yang pertama tadi perkenalan, Iya, asal Lampung, iya, terus tadi kuliahnya di UI tadi, iya. terus usianya tadi berapa? Saya banyak itu berapa ya? 20 itu kayak 20. 20. Oh, itu 20 ya? Iya, 20 tahun. Paham. Iya, Ram. Oke. Oh ya, ini event tadi tuh yang apa tadi namanya? AFS ya. Itu ini apa? Gimana? Tiap tahun apa ini 5 tahun sekali gitu? Oke, kalau untuk AFS sendiri dia sebenarnya nama organisasinya AFS. Iya. Kemudian dia punya 3 program. Sekalian perkenalan sedikit ya tentang program yang Iya, ada. oke. Pertama KLES yaitu Kennedy Lugar Youth Exchange and Study. Tujuannya ke Amerika Serikat, fully funded selama 10 bulan. Kemudian kedua yaitu AFS Asia Kakahashi Project Iya. yang tujuannya adalah ke Jepang 10 bulan fully funded. Kemudian yang ketiga adalah AFS program sendiri yang dia partial funded dengan begitu banyak pilihan negara. Dan saat ini sedang ada pembukaan untuk adik-adik yang saat ini duduk di kelas 10 dan 11 SMA bisa mendaftarkan diri untuk mengikuti year program 2021-2022 yang mana pendaftarannya sudah dibuka kemarin sejak 30 Agustus sampai 13 September nanti. Jadi jangan sampai ketinggalan. Nah, kalau misalkan adik-adik pengen tahu informasinya lebih dalam, kalau adik-adik yang saat ini berdomisili di Provinsi Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan juga Bangka Belitung, Ya. bisa cek di Instagram @binabudplb, BINABUDPLB. Jangan sampai salah, oke? Nanti kita tulis bawah. Nanti Oke, kita siap, tulis Instagramnya, oke? Oke. Oke, ingatnya adik-adik sekalian. Jika kalian ingin pergi ke Italia, ini silakan ada eventnya udah dibuka ya. Sudah Dan dibuka. jika juga kalian ini kalau mau ikut event-event lainnya ke negara lain kayak Jepang atau Turki tadi itu, kalian bisa cek di Instagram Ideas atau Event Hunter. Nanti saya tulis nama Instagramnya di deskripsi. Videonya belum selesai ya, masih ada lanjutannya di part 2. Jadi kalian harus tonton setia channel ini. Dan yang salah ngomong lagi kan. Oke lah, lanjut ya ke part 2, oke?